Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai peluang komplement suatu kejadian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai peluang teoritis dan frekuensi harapan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai peluang komplement suatu kejadian. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Materi komplement peluang. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep peluang komplement suatu kejadian. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang komplement suatu kejadian. Nah, kisaran peluang. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kisaran peluang itu antara 0 sampai 1. Nilai peluang 0 itu artinya menunjukkan kejadian yang mustahil. Contohnya, peluang seekor sapi dapat terbang. Dan nilai peluang sama dengan 1 itu artinya menunjukkan kejadian yang sudah pasti. Contohnya, peluang besok matahari terbit dari timur. Jadi kisaran peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi di antara 0 dan 1. Komplement peluang. Komplement kejadian A itu artinya adalah kejadian yang bukan A. Dipahami ya. Komplement kejadian A itu artinya adalah kejadian yang bukan A. Perhatikan tabel berikut ini untuk memahami hubungan antara kejadian A dengan komplement kejadian A. Komplement kejadian itu artinya kejadian yang bukan A. Nah, contohnya seperti ini. Pengetosan sebuah uang logam. Kejadian yang diinginkan kita simpulkan A. Muncul sisi angka. Ya kan, muncul sisi angka. Berarti peluangnya berapa untuk satu buah koin? Peluang untuk muncul sisi angka itu kan berarti 1/2. Bisa dipahami ya, di video sebelumnya kita sudah belajar ini. Kemudian peluang bukan angka, berarti peluang bukan angka kan berarti gambarnya kan juga cuma 1, jadi kan peluangnya juga 1/2. Nah, kalau kita perhatikan, kita jumlahkan antara peluang muncul angka dan peluang bukan angka, itu kan setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, satu dadu dilemparkan, muncul angka 4. Dadu kan itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, satu dadu itu kan ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang muncul angka 4, berarti 4 ini ya. Yang dilingkari kan cuma 1/6. Nah, berarti peluang muncul bukan 4, ingat ya. P bukan A, berarti bukan 4, itu berarti kan ada ini 1, 2, 3, 5, 6. Berarti ada 5/6. Nah, kalau kita jumlahkan 1/6 tambah 5/6 itu kan 6/6. 6/6 itu kan berarti sama dengan 1 juga. Yang nomor 3 juga begitu. Jadi dua buah dadu dilemparkan, muncul kedua mata dadu berjumlah 12. Berjumlah 12 itu kan berarti yang diinginkan adalah yang 6,6 itu kan. Kan berarti 1/36. Berarti kejadian yang bukan berjumlah 12 itu kan ada 35/36 selain 6,6 ini. Nah, kalau kita lihat, kita jumlahkan 1/36 ditambah 35/36 itu totalnya juga sama 36/36 dan sama dengan 1. Nah, jadi dari contoh tersebut maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa hubungan antara peluang kejadian A dengan peluang komplement kejadian A itu adalah jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Atau bisa dituliskan juga seperti ini. Jadi peluang bukan A itu adalah 1 dikurangi peluang A-nya. Bisa dipahami ya. Peluang bukan A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Untuk kita lebih memahaminya lagi, kita simak contoh soalnya berikut ini. Contoh soal yang pertama. 2 buah dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan berjumlah 10. Ingat ya, bukan berjumlah 10. Nah, jawab
jika 2 dadu dilempar itu kan ruang sampelnya seperti ini. Nah, tips daripada kita menghitung kejadian muncul mata dadu yang bukan berjumlah 10, lebih baik kita menghitung kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 10. Kejadian mata dadu yang berjumlah 10 itu ini ya, berarti 4,6, 5,5, dan 6,4. Jadi yang kejadian yang diinginkan adalah 4,6, 5,5, 6,4. Berarti peluang berjumlah 10 itu adalah 3 per totalnya 36, ruang sampelnya disederhanakan adalah 1/12. Ya udah, maka peluang bukan berjumlah 10 berarti adalah 1 dikurangi 1/12 ini ya. 1 dikurangi 1/12 diperoleh seperti ini, dan hasil akhirnya adalah 11/12. Simple kan? Next, kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Peluang seseorang pembalap mengalami kecelakaan dalam suatu balapan itu adalah 0,08. Peluang mengalami kecelakaan oleh seseorang itu adalah 0,08 dalam suatu pembalap. Berapakah peluang pembalap tersebut tidak mengalami kecelakaan? Nah, karena peluang kecelakaannya itu adalah 0,08, kemudian yang ditanyakan adalah peluang pembalap tersebut tidak mengalami kecelakaan. Ya udah, jawab karena peluang kecelakaannya adalah 0,08, maka peluang tidak kecelakaannya ya udah 1 dikurangi 0,08 diperoleh peluang tidak kecelakaannya adalah 0,92. Seperti itu. Next, kita ke contoh soal yang ketiga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan bahwa peluang Gunung Semeru akan meletus setiap tahunnya itu sebesar 0,4. Nah, setiap tahunnya peluang meletus itu adalah 0,4. Soalnya, berapa peluang Gunung Semeru tidak meletus dalam setiap tahunnya? Ya udah, jawab karena peluang gunung meletusnya itu 0,4, maka peluang gunung tidak meletus itu adalah sama dengan 1 dikurangi 0,4 sehingga diperoleh 0,6. Simple kan? Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita simak di video berikutnya. Oke, dadah.